Sebab Allah kita Allah yang baik, dan setiap hari kasih setianya selalu baru buat setiap kita. Kami mau terus nyanyikan puji-pujian bagi namamu yang kudus Tuhan. Mari masuk gerbang. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Shalom saudara-saudara, kita memulai hari ini dengan bersyukur, amin. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk penyertaan Tuhan, bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup setiap kita, amin saudara. Mari kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Biarlah pujian kami menyenangkan-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami bersyukur hanya padamu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum perbuatan ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku.
bersama-sama saudara. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan di hidup kami. Mari nyanyikan pujian ini saudara. Betapa kagum perbuatan ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh ya kasih-Mu. Ku tak dapat, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh ya kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh ya kasih-Mu. Haleluya.
Penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Oh, haleluya. Oh, ku mengasihi segalanya bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang ku cinta, Yesus kekasih jiwaku. Engkau yang ku puja, kekal selamanya. Yesus, kau sumber hidupku. Yesus, kau sumber kuatku. Ku cinta kau, oh Yesus. Ku rindu selalu di dekatmu. Ku cinta sepanjang umur hidupku. Oh Yesus, mari sama-sama kata, Engkau yang termulia, Engkau yang ku cinta. Oh Yesus, Yesus kekasih jiwaku. Kekal selamanya. Yesus, kau sumber hidupku. Yesus, kau sumber kuatku. Ku cinta kau, oh Yesus. Ku rindu selalu di dekatmu. Ku cinta kau, oh Yesus. Sepanjang umur hidupku. Ku cinta kau, oh Yesus. Ya Tuhan, ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Ku cinta kau, oh Yesus. Sepanjang umur hidupku. Kami mengasihi kau Yesus. Oh ya Rabasya. Ini pernyataan setiap kami ya Tuhan Yesus. Dari segalanya kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Mari lebih lagi sama-sama saudara. Ku cinta kau, ku cinta kau, oh Yesus. Ku rindu selalu di dekatmu. Ku cinta kau, oh Yesus. Sepanjang umur hidup, oh ku cinta kau,
Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan Tuhan sudah menebus setiap kita, sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan,
mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya nontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya. Lord, I love you. Lord, I need you. Lord, I want you more than anything. Lord, I love you. Lord, I need you. Lord, I want you, lover of my soul. Dear how we love you, Jesus. How we need you, Jesus. Come on, make this your prayer this morning. From the bottom of my heart, I want to say to you, you are wonderful, the awesome one I know. I have joy to know you more. You fill me with your love.
sing to you, Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I need you. Lord, I want you more than anything. Lord, I love you. Lord, I love you. Oh, Lord, I need you. Lord, I want you, lover of my soul. Oh, we love you, Jesus. Come on, sing it, church. From the bottom of my heart, I want to say to you, you are wonderful, the awesome one I know. I have joy to know you. Fill me with your love. Amen. Every time, oh Lord, this song I sing to you, Lord, I love you. Oh, Lord, I need you. Lord, I want you more than anything. Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I need you. Lord, I want you, lover of my soul. From the rising of the sun until it's going down, my mouth shall praise you, my heart give thanks to you. Oh, I will sing to you, oh Lord, as long as I live. You are worthy, worthy to be praised. Lord, I love you. Lord, I need you. Lord, I want you more than anything. Oh, Lord, I love you. Oh, Lord, I need you. Lord, I want you, lover of my soul. Lord, I love you. Lord, I need you. How we need you, Jesus. More than anything. Oh, oh, oh. Lord, I love you. Oh, we love you. Lord, I want you, lover of my soul. Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I need you. Lord, I want you more than anything. Yes, Lord. Lord, I love you. Lord, I need you. Lord, I want you, lover of my soul. Dear we love your presence, Jesus. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Tentunya hari ini adalah hari yang spesial. Mari kita siapkan hati kita menyimak kebenaran firman Tuhan hari ini. Tema yang akan saya usung adalah teladan di masa sukar. Kira-kira sebuah pertanyaan, bagaimana keteladanan di masa sukar? Mari buka Alkitab kita di dalam pertama Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai 10. Ini Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya.
8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya, tetapi di semua tempat tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Haleluya. Saudara, Paulus berulang kali mengalami keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan, buruk, sengsara, dan teraniaya, masa sukar. Dan dia menulis surat di masa-masa penindasan orang percaya yang ada di Tesalonika. Dan dia menguatkan mereka, tetapi dia memuji beberapa hal yang luar biasa. Keteladanan. Baik, saudara sekalian. Kita ini hidup di mana sosial media menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia. Khususnya generasi muda. Tapi yang tua pun juga hari ini semua punya sosial media, punya gadget, punya handphone. Saya rasa seluruh dunia ini sosial media menjadi hal yang penting. Begitu banyak akses untuk melihat dunia luar. Ya. Dan mereka terinspirasi. Dan mereka coba mengikuti gaya hidup yang ada di dunia. Misalkan lifestyle, rambut, pakaian, lalu gaya hidup sehat, pola gaya hidup makan yang healthy, dan juga model kerja yang hari ini semuanya bisa muncul di sosial media dan diikuti, yang baik diikuti, yang tidak baik dibuang. Saudara, salah satu sifat manusia adalah mencontoh apa yang mereka pikir itu bagus. Ya, sehingga manusia mulai mengikuti inspirasi dari orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang telah menginspirasi mereka untuk berbuat sesuatu di luar yang normal. Demikian juga dengan kehidupan jemaat di Tesalonika, di mana Paulus menuliskan surat dan menyatakan betapa kehidupan jemaat di Tesalonika itu bisa menjadi teladan dan dicontoh oleh orang percaya di daerah Tesalonika, di daerah Makedonia dan Akhaya, 2 provinsi pada saat itu. Saudara, apa saja yang diteladani oleh jemaat di Makedonia dan Akhaya dari jemaat Tesalonika? Hari ini kita semua adalah jemaat Tuhan. Hari ini kita adalah orang percaya yang sudah melewati sebuah proses. Namun demikian, ada banyak di antara kita yang saat ini sedang mungkin mengalami saat-saat yang berat dalam hidup ini. Mengalami ujian atau proses hidup dimurnikan. Mengalami saat-saat di mana doa kita masih belum terjawab. Sedang menantikan sebuah jawaban doa, sebuah pengharapan. Dan saya percaya kiranya firman Tuhan hari ini, kalau kita melihat dan meneladani apa yang dilakukan jemaat Tesalonika, maka kita semua terinspirasi. Kita semua dibangun dan dikuatkan kembali. Yang pertama, keteladanan yang ada bagaimana mereka itu ikut Yesus, saudara. Devoted to Jesus. Sungguh-sungguh mencintai Yesus, mengikut Yesus. 1 Tesalonika pasal pertama ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Paulus itu seorang pembimbing rohani yang baik. Seorang yang sudah berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Paulus yang dulu hidupnya dalam kekelaman dan kebencian, kejahatan, sekarang sudah berubah menjadi pelayan Injil. Paulus pergi tidak mementingkan dirinya dan melakukan banyak hal supaya orang lain semua tertolong dan diselamatkan. Dan dikatakan, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Ya, kata penurut di sini atau imitator. Ya, seorang yang mengikuti, mencontoh sifat, tingkah laku dan perbuatan orang lain. Hari ini saudara, contoh anak-anak kecil kita, anak saudara. Orang tuanya pakai handphone yang keren, dibungkus warna-warni. Anaknya handphone plastik, saudara. Ya, papa mamanya telepon, anaknya juga pura-pura ngomong-ngomong gitu ya.
Kalau bapak mamanya suka menyanyi dan anak ini juga tertarik dengan musik di televisi, di sosial media, dia akan ambil mikrofon, gagang sapu pun dipakai nyanyi-nyanyi, saudara. Saya melihat itu unik sekali. Nah, saudara, seorang anak kecil juga kalau orang tuanya biasa doa angkat tangan, dia juga sambil buka mata, tutup mata, meremelek begitu, dia juga bisa seperti berdoa. Bahkan orang tua yang berdoa berbahasa roh, anak-anak juga bisa ikut-ikut berbahasa roh. Waktu orang tuanya yang negatif, marah-marah, ngamuk, keras, kasar, anak juga bisa mengikuti yang demikian. Saudara, padahal semua itu tidak diajarkan toh. Tidak dikatakan, nak kamu harus ikuti yang papa ngomong, mama ngomong, atau kakak ngomong. Tapi anak kecil melihat dan apa yang orang tuanya lakukan, dia akan meniru, saudara. Nah, pada waktu kita mengikuti Yesus, pada waktu kita lahir baru, pada waktu kita mulai menyerahkan masa lalu kita kepada Dia dan kita berkata, aku mau hidup, belajar mengenal, belajar percaya, belajar mengikuti Kristus, maka kita mulai menyerupai Kristus. Dalam kasih kita, dalam perkataan, dalam tindakan perbuatan. Saudara, kita akan melakukan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan. Dan saya yakin secara langsung tidak langsung kehidupan kita diubahkan dan kita menjadi contoh. Dan gambaran bagi orang-orang di sekeliling kita, siapa kita di dalam Kristus. Bukan manusia lama lagi, tapi manusia baru. Nah, seringkali kita tidak menyadari betapa banyaknya orang di sekitar kita yang sedang memotret hidup kita. Yang sedang meniru hidup kita. Kalau Anda dipotret kehidupan Anda dan ditiru orang karena hidup Anda adalah seorang yang bijaksana. Wah, itu luar biasa. Bertutur kata dengan sopan. Ya, pegang perkataan, pegang janji. Seorang yang turun tangan di waktu sesuatu terjadi dan cepat, ya, saudara, maka orang lain akan melihat sebuah perubahan. Apalagi kalau kita mengasihi orang lain, kita melakukan sesuatu untuk orang lain, maka komunitas sekeliling kita akan melihat bahwa kita sudah melakukan sesuatu dan mereka pengen menjadi seperti kita. Berapa banyak anak-anak ingin seperti orang tuanya. Saudara, secara tidak langsung kita sedang bertanya tentang apa tujuan hidup kita. Jika kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka saudara, maka kita akan hari ini mengalami satu kehidupan yang punya kepastian dan orang lain pasti akan ikut kita kemana kita pergi. Haleluya. Sebab itu mari kita hidup kita hari ini meniru Yesus. Praktekkan firman, belajar mengasihi, belajar beribadah dengan sungguh-sungguh, belajar menghormati Tuhan, belajar memberkati orang lain. Maka saya percaya hidup kita telah menjadi berkat. Inilah teladan yang pertama. Yang kedua, kehidupan orang Tesalonika dipenuhi firman dan iman. Jadi memang iman untuk mempercayai hal-hal yang Allah sediakan, yang Allah janjikan melalui firman. Dan iman akan timbul, saudara. Kita sudah punya iman, tapi iman itu akan muncul, iman itu akan bergerak, iman itu akan in action. Pada waktu kita mempercayai firman Allah, 1 Tesalonika pertama ayat yang ke-6 tadi dikatakan, dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan orang tahu tentang imanmu, saudara. Ayat ini menjelaskan bagaimana kehidupan jemaat Tesalonika dipenuhi firman. Artinya mereka dengar firman dan mereka mulai bangkit imannya untuk di masa sukar bertahan. Di masa sukar tetap mengasihi, tetap memberi, tetap memuliakan, tidak bersungut-sungut. Ini luar biasa. Saudara, apakah firman Tuhan hari ini menjadi pegangan hidup kita? Berapa tahun kita telah menerima firman? Tapi berapa persen kita mempraktekkan firman itu? Saya berdoa supaya kita hari-hari ini bisa menjadi pelaku firman. Nah, firman Allah menguatkan orang-orang Tesalonika. Dan sehingga mereka di masa penindasan, tekanan aniaya yang berat, mereka memiliki sukacita.
Saudara, karena mereka pegang firman Allah, ya. Dan kalau kita hari ini juga dipenuhi firman Allah, pegang firman Allah, maka Allah berdaulat, sanggup membebaskan kita dari rasa tidak nyaman, rasa tidak bersyukur. Kita akan berubah menjadi orang-orang yang bisa mengucap syukur. Ada saat-saat yang berat, lembah-lembah kekeraman yang sedang kita lewati, sehingga kita akan menuju kepada kemenangan. Firman Tuhan memberikan penghiburan loh saudara. Firman Tuhan itu pernyataan perkataan Yesus yang mengubahkan hidup orang. Bukankah perempuan berdosa yang di tepi perigi, yang selalu haus akan seks. Firman, perkataan Yesus mengubahkan dia. Sehingga dia punya iman dan pergi menjadi saksi di kampungnya di Samaria. Dia menjadi pemberita Kristus, pemberita Injil hari ini. Haleluya. Firman Tuhan memberikan sukacita meskipun kita melewati hidup yang berat. Saya tahu banyak di antara kita yang sedang dalam proses melewati hidup yang berat. Mazmur 119 ayat 50 berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Kalau kita tahu firman Tuhan itu berupa janji, selain pernyataan perkataan Yesus yang setia dan benar, tapi firman Tuhan juga merupakan janji yang bisa kita pegang. Maka itu menjadi penghiburan di masa sengsara. Masih ingat saya akan David Livingstone, Dr. David Livingstone dari orang Scottish dengan London Missionary pengutusan dari badan misinya perjalanan ke Afrika, dan dia mati nanti di Zambia. Saudara, tahun 1852 dia membawa 73 buku yang berat, kira-kira 90 kilo, lebih berat daripadanya. Setelah dia masuk ke Afrika, wah, medannya berat. Perjalanan 500 km, saudara. Dan betapa beratnya medan perjalanan, dia harus membuang sebagian yang dia pikul. Menjadi yang paling penting, yang esensial aja lah yang dia bawa. Satu persatu buku-buku yang dibuang. Karena gak kuat perjalanan itu. Akhirnya apa yang tertinggal? Satu yang paling penting, yang dia tidak akan buang adalah Alkitabnya. Waktu itu masih berupa buku. Saudara, David Livingstone begitu percaya kalau Alkitab itu sangat penting, esensial untuk hidupnya. Karena memberi penghiburan, memberi pengajaran, memberi tuntunan, memberi berkat, mengubahkan hidupnya dan orang lain. Saudara, kehidupan dia sangat bergantung kepada Allah melalui Alkitab yang berisi firman kebenaran, yang berisi janji Tuhan, dan di dalamnya Yesus, the living word, firman hidup. Haleluya. Bagi David Livingstone, Alkitab adalah buku yang paling penting. Bagaimana dengan saudara dan hari ini dan saya? Tentunya kita hari ini mesti melihat, wah, kita punya Alkitab, kita baca, kita renungkan, kita baca di WhatsApp group, kita terima di Facebook kita. Tapi kebanyakan orang lain hari-hari ini, Alkitab menjadi gak penting. Kalau saudara menjumpai di dalam keluarga saudara ada orang atau sahabat yang tidak lagi memegang, tidak mempercayai, tidak membaca, tidak merenungkan, tidak mengaminkan firman Allah, kita sedih saudara. Saya juga sedih. Alkitab adalah buku yang tidak penting untuk mereka. Biarlah kita hari ini menyadari bahwa firman Allah, janjinya memberi hidup, memberi sukacita, memberi kemenangan, dan memberi masa depan untuk apa yang Allah janjikan. Semua nubuat-nubuat yang ditulis, bahkan sampai tentang kedatangan Tuhan dan masa aniaya yang besar dan nanti kiamat, itu tertulis di Alkitab. Baik di permulaan sampai akhir Alkitab menuliskan itu. Yang ketiga, saudara, bagaimana kehidupan orang-orang di Tesalonika sudah mengalami perubahan. Hidupnya berubah. Transformed life. Transformasi kehidupan. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut. Dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dari ayat ini kita dapat melihat sebuah transformasi hidup yang luar biasa dari orang-orang di Tesalonika. Kehidupan mereka yang berasal dari penyembah berhala sampai mereka menerima Tuhan Yesus dan melayani Allah
yang hidup yang benar di dalam Kristus. Kabar dari kuasa Tuhan, kuasa Allah, firman Allah mengubahkan kehidupan mereka sampai mereka tersebar kepada jemaat-jemaat di wilayah di provinsi yang lain. Hari ini kalau saudara adalah orang-orang yang banyak traveling, gereja sudah ada di mana-mana. Dulu gereja kita dari Jakarta ditanam 32 tahun lalu, sekarang tersebar di Asia, di segala bangsa. Berarti hari-hari ini saudara, ada banyak orang yang bisa menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar. Bahwa hidup mereka telah diubahkan, hidup mereka telah dikuduskan, hidup mereka telah diangkat dari jurang kekelaman kepada kehidupan yang lebih baik. Padahal di masa itu saudara, belum ada sosial media, belum ada seperti sekarang semua orang bisa bersaksi dan mudah didengarkan di YouTube, di Instagram, di mana-mana. Tapi mereka ini, orang Tesalonika ini luar biasa. Mereka pergi memberitakan, bersaksi di tengah masa kesukaran. Saudara, hari ini apa saja berhala-berhala yang mengikat kita. Mungkin kita bangga dengan kepintaran kita. Nggak salah sekolah tinggi. Bangga dengan pencapaian keuangan, usaha keras bisnis kita mungkin sudah berhasil. Tapi kalau itu menjadi berhala, berhala adalah sesuatu yang kita takuti, kita sembah kalau itu nggak ada. Hidup kita bergantung kepada itu, berhala. Kekayaan, harta, ketenaran. Bahkan apa saja yang ada di rumah kita yang kita lebih sayangi daripada Tuhan, daripada beribadah, itu merupakan berhala. Apakah itu materi, mobil, kendaraan, uang, apa saja saudara. Bahkan istri atau suami atau anak-anak, kalau kita berhalakan mereka, hidup kita rasanya bergantung pada mereka. Satu saat kecewa, satu saat menyesal. Saudara, ada berhala yang lain, yaitu kenikmatan dunia, kenikmatan hidup. Sehingga orang hari ini terikat dengan bermacam-macam berhala, termasuk yang memuaskan jiwanya, memuaskan tubuh fisiknya, memuaskan pikirannya. Termasuk kalau kita hari ini terikat dengan sosial media, begitu bangun sampai lanjut larut malam tidur, tidak bisa lepas daripada handphone, sosial media, nonton film, nonton berita, segala macam. Maka itu pun menjadi sebuah berhala yang mengikat kita. Orang-orang Tesalonika sudah dibebaskan. Haleluya. Hidupnya merdeka, sukacita, dan bisa memberi waktu yang cukup untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Nah, ini tantangan untuk kita hari ini. Kelihatannya di masa seperti ini, apakah kita memprioritaskan Tuhan dan menyaksikan kebaikan Tuhan, menceritakan dan sharing kepada orang lain tentang apa yang Dia buat dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan itu tetap hadir untuk mengubahkan kita. Apa artinya hidup yang diubahkan? Mari perhatikan sejenak. Perang Dunia Kedua, ya, ada seorang Jack Hyles, prajurit tentara payung, saudara. Dalam tugasnya dia suka terjun melompat keluar dari pesawat terbang di masa Perang Dunia Kedua. Ya, mereka melompat dari pesawat yang disebut C-47. Nah, saudara, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dia juga selamat. Ya, maka Jack pergi ke satu tempat, ke lain kota, melakukan penerbangan dengan pesawat komersial. Begitu dia masuk pesawat, pramugari berkata, "Selamat datang di maskapai Delta, pesawat DC-3, DC-3." Jack merasa, dia melihat, dia merasa familiar, merasa tidak asing dengan pesawat itu. Pada saat pesawat itu sedang terbang, pramugari lewat dan Jack bertanya, "Pesawat apakah ini?" Pramugari menjawab, "Oh, ini DC-3, DC-3. Jack bertanya kembali, "Apakah pesawat ini selalu dipakai sebagai pesawat maskapai komersial penumpang?" Pramugarinya menjawab, "Oh, tidak. Pesawat ini dulunya adalah C-47. Setelah Perang Dunia berakhir, mereka mengubahkan semua pesawat C-47 menjadi pesawat penumpang." I got it. Dia katakan, saya dapatkan. Saudara, artinya pesawat itu diubahkan. Pesawat yang aslinya awalnya dipakai untuk satu tujuan,
menerjunkan para penerjun tentara untuk berperang, sekarang diubahkan untuk tujuan yang lain, komersial, untuk penumpang. Nah, sama dengan kehidupan kita, saudara. Melalui Kristus, di dalam Kristus setelah kita diubahkan oleh Tuhan. Hidup lama kita serahkan, kita mau hidup baru. Kerajaan gelap kita tinggalkan, kita ikut di dalam kerajaan terang Kristus. Maka kehidupan kita diubahkan untuk tujuan ilahi, tujuan Allah. Tidak semata-mata semuanya untuk aku. For me, for my family, for my business, for my house, for my imperium, for my. I. Ada sesuatu yang berubah. Karena kita mengerti bahwa hidup ini tidak hanya sementara di dunia ini, tapi ada kehidupan kekal di surga. Sebab itu kita berubah. Nah, saudara, kehidupan kita yang asalnya untuk memuaskan keinginan kita hari ini diubahkan untuk tujuan ilahi Allah, destininya Allah, tujuan Allah. Saudara, orang yang berbahagia. Apa maksud Tuhan memanggil kita dari kegelapan dunia masuk dalam kerajaan terang? Supaya kita hari ini bisa menyelesaikan tugas-tugas Yesus di bumi ini. Karena banyak orang menderita, ada banyak sengsara, ada banyak orang takut, khawatir. Tapi kita diutus untuk membawa kabar baik ini. Haleluya. Hal yang keempat, teladan yang baik dari orang Tesalonika, bagaimana mereka memegang pengharapan itu dengan kuat. Ya, 1 Tesalonika 1 ayat 10 dikatakan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, saudara, mereka semua menantikan, punya pengharapan bahwa satu saat Kristus akan kembali. Bagaimana pengharapan kita di dalam Kristus hari ini? Apakah kita sudah merasa tidak mempunyai pengharapan lagi sehingga di perjalanan kita mengalami kesukaran, kita jadi loyo, kita jadi lemah, kita jadi lesu, kita jadi berpaling ke dunia dan kita khawatir, kita takut, saudara. Hari ini Tuhan ingin mengajar kita supaya kita bangkit. Taruh pengharapan kita kepada Kristus yang tidak pernah mengecewakan. Seperti jangkar atau sauh. Di mana kapal itu berlabuh, dia harus lemparkan sauh sebentar. Dan dia tenang, mengambil penumpang, menurunkan penumpang. Dan setelah itu diisi bahan bakar, kapal itu kembali bergerak setelah berlabuh. Itulah kita semua hari ini. Di masa COVID-19 ini kita diminta tenang. Kita diminta untuk kembali, untuk melihat bahwa pengharapan kita kepada Kristus itu enggak sia-sia. Kalau saudara sudah tidak punya pengharapan, maka kita akan menjadi lesu, saudara. Iman kita itu harus bangkit. Salah satu teladan dari jemaat Tesalonika adalah kesabaran dan kegigihan mereka dalam memegang pengharapan mereka. Mereka hidup dalam masa penganiayaan dan penderitaan yang besar. Tapi iman mereka terus bangkit di dalam Tuhan. Dan kasih di antara mereka tetap terus dipertahankan. Kasih akan sesama sehingga mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Hal ini membuat kehidupan kerohanian mereka semakin kuat di masa-masa sukar. Hal yang sama mungkin kita hadapi hari ini. Kesulitan, kesukaran. Bukan cuma karena pandemi COVID-19. Saudara sedang mengalami badai dalam hidup. Saudara sedang mengalami sakit penyakit. Saudara sedang mengalami ujian. Saudara sedang sulit mencari pekerjaan. Saudara sedang sulit keuangan untuk membiayai sekolah. Dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita mau melihat kesukaran? Apakah kita mau tunduk terarah ke bawah? Mari kita memandang ke atas. Di masa jangkar hidup kita sedang dilabuhkan. Mari kita tahu ini waktu-waktu kita diminta berdiam diri dan banyak bertemu dengan Tuhan. Banyak bertemu dengan saudara seiman. Banyak membuka firman Tuhan. Banyak memuji dan menyembah Tuhan. Banyak berdoa dan mengucapkan firman Tuhan. Di sini saudara kuat dan setelah saudara diisi oleh semua, ya, seperti kapal itu sedang diisi muatan, ya, bahkan diisi bahan bakar yang cukup, minyak cukup, Roh Kudus cukup dalam kita. Di dalam doa kita terus
mengalami kehadiran roh. Di dalam penyembahan kita rasakan kehadiran Tuhan. Ini esensial. Kita makan firman Tuhan, hari ini esensial untuk kita. Dan setelah kita cukup, maka waktu kita berjalan, berangkat kapal itu, saudara, kita berjalan menjalani kehidupan ini, saudara kuat. Saudara bertahan. Ada badai di tengah laut, saudara bertahan. Kenapa? Karena semuanya sudah disiapkan dengan baik. Nah, haleluya, hari ini pengharapan kita akan surga itu ada. Heaven is real, saudara. Surga itu adalah tempat yang disediakan untuk kita semuanya. Saudara, orang yang kehilangan pengharapan karena mereka kehilangan iman, tidak bisa percaya akan apa yang Tuhan siapkan bagi dia. Dan akibatnya orang itu akan mengalami sebuah ketakutan. Saudara, maukah kita hidup dalam ketakutan? Saya rasa tidak. Kapan ketakutan itu mulai terjadi? Kitab Kejadian berbicara tentang ketakutan awalnya dimulai oleh karena dosa. Adam jatuh dalam dosa sehingga dia takut. Dan ketakutan merupakan sebuah virus yang akan menguasai jiwa. Sehingga ketakutan yang diakibatkan dosa. Jangan sampai hari ini kita takut karena kita memang seorang yang takut untuk ketemu Tuhan. Saudara, ya, ketakutan adalah juga produk daripada raja kegelapan. Kalau kita hari ini takut karena kemajuan teknologi, takut dengan ekonomi yang akan berantakan kolaps di masa depan, takut hari ini dengan hari peperangan akhir zaman, military doomsday. Saudara, hari ini kita takut juga karena merebaknya wabah. Bukankah Tuhan berkata jangan takut? Karena Allah tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan tidak memberikan itu. Tapi hari ini mari kita bangkit. Saudara, kalau ketakutan menguasai kita, pengharapan kita bisa pupus, bisa hilang. Dari kitab Kejadian sejak Abraham, Tuhan selalu datangin Abraham dan berkata, jangan takut. Karena dosa. Sampai kitab Wahyu, revelator atau penerima pewahyuan, revelasi, Yohanes di Pulau Patmos, dia juga ketakutan. Tapi Tuhan selalu punya berita yang luar biasa untuk kita. Jangan takut. Petrus pada waktu mau tenggelam di dalam kapal, jangan takut. Waktu kapal murid-murid melihat terombang-ambing Yesus ada, muncul di tengah malam badai. Yesus berkata jangan takut. Saya yakin di seluruh Alkitab Perjanjian Lama, semua orang-orang yang dituliskan sebagai pahlawan iman, baik Abraham, baik orang Israel, baik Musa, Daud, Daniel, para murid, bahkan ibu Yesus sendiri, waktu dia mau hamil dari Roh Kudus dan juru selamat akan diberikan kepada dunia, maka pesan malaikat berkata, jangan takut Mary, jangan takut Maria. Saudara, ada banyak orang yang takut karena ketidaktahuan. Takut untuk sesuatu yang dia nggak tahu. Fear the unknown. Ini rugi loh saudara. Ada orang yang takut dengan masa lalu untuk datang kembali. Fear the past. Atau saudara, takut untuk banyak hal. Fear of many things. Yang tidak cukup beralasan. Saya katakan hari ini, biarlah kita semua mempercayai pernyataan perkataan Yesus. Yang setia dan benar. Dari firman yang berkata, jangan takut, ini aku. Pada waktu murid-muridnya ketakutan, Yesus sudah bangkit. Yesus pun hadir, maha hadir. Hari ini Yesus yang sama akan memberikan kepada kita pernyataan. Jangan takut sehingga kita punya pengharapan akan masa akan datang. Karena kalau ketakutan menguasai hidup kita, maka saudara kita tidak bisa menjadi pemenang. Tapi haleluya, puji Tuhan, Yesus telah menang. Dan dia memberikan firman-Nya untuk kita. Supaya hari ini kita bangkit dan tidak takut. Baik, saudara kasih Tuhan. Kalau boleh saya simpulkan hari ini. Bagaimana mereka, orang-orang Tesalonika, adalah orang-orang yang sudah
menjadi teladan. Jadi marilah hidup kita hari ini menjadi teladan bagi banyak orang yang ada di sekitar kita, yang sedang menantikan kasih kita, pernyataan kita, tangan kita diulurkan. Yang pertama, bagaimana kita mengiring Yesus, mengikut Yesus, menjadi the follower of Yesus sampai kekekalan. Yang kedua, bagaimana kita hidupi firman Allah, pegang firman Allah, dan punya iman di dalam Dia. Ya, sampai kita masuk berjumpa dengan Dia wajah dengan wajah. Yang ketiga, bagaimana hidup kita ditransformasi, mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Dan yang keempat, bagaimana hari ini kita semua bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Pengharapanku hanya Yesus saja dan firman-Nya yang akan mengubahkan saudara. Saudara yang saya kasihi, mari saat ini kita masuk di dalam doa. Mungkin saudara berkata, saya sedang lemah, saya sedang kacau pikiran saya sedang tidak kemana-mana. Hidup saya belum menjadi teladan yang baik. Mari hari ini ada undangan dari Yesus supaya kita semua diubahkan. Ikuti Dia, percayai Dia, taruh pengharapan dalam Dia. Dan saya yakin saudara hari ini hidup kita akan mengalami sebuah perubahan kembali. Mari kita berdoa sama-sama. Ada yang lemah, ada yang perlu jamaah Tuhan, jangan ragu-ragu, angkat tangan saudara. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini untuk setiap orang muda, untuk setiap pria, wanita dewasa, bapak, ibu, senior. Kami berdoa dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Jamah hati anak-anak-Mu. Bukakan mata hati kami. Supaya hari ini kami mengerti kebenaran-Mu. Dan kami mau hidup untuk tujuan Allah. Kami diubahkan dari tujuan dunia menjadi tujuan ilahi yang kekal. Saat ini selamatkan, pulihkan, ampuni, angkat kembali. Dan Tuhan, Engkau akan siapkan kami untuk masuk ke dalam satu rencana-Mu yang ajaib. Biarlah setiap kami diubahkan dan hidup kami menjadi teladan buat banyak orang. Keluarga kami, masyarakat kami, teman kerja kami di kantor, di rumah, di dalam keluarga besar. Kami mau menjadi dampak dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini perjamuan kudus. Boleh siapkan sekarang anggur atau teh atau sirup dan juga roti kecil yang ada. Dan mari kita siapkan hati kita, silakan duduk semuanya. Dan sambut perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dan tentunya kita harus makan dan minum dengan hati yang bersyukur dan percaya. Dan kita semua hari ini telah dibebaskan, diampuni. Perjamuan kudus di mana Tuhan telah memberikan nyawanya, darah dan tubuhnya, supaya kita selamat. Hari ini periksa diri kita. Mari saat ini semua lihat diri kita. Adakah ganjalan? Adakah hal yang belum selesaikan? Mari sebelum kita sambut bersekutu dengan tubuh dan darahnya, mari kita introspeksi. Ini saatnya kita doa. Tuhan Yesus, Engkau baik. Ampuni saya. Sucikan kembali saya Tuhan. Supaya kami layak di hadapan-Mu hari ini. Supaya kapanpun Engkau datang menjemput kami. Kapanpun rapture itu tiba. Pengangkatan tiba. Kami itu siap Tuhan. Saat ini Tuhan. Kami gak mau menyimpan dosa, marah, dendam. Ampuni kami. Kami lepaskan pengampunan untuk orang yang bersalah pada kami. Sekarang kami siap. Dan mari angkat roti tinggi. Haleluya. Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur, memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih. Angkat cawan ini. Darah anak domba Allah yang menghapuskan dosa seisi dunia. Darah anak domba Allah yang menyucikan kita dari dosa.
Dan kita hari ini telah dikuduskan oleh korban darah nyawanya, anak domba Allah Yesus di atas Kalvarinya. Katakan terima kasih buat salibnya. Terima kasih buat pengampunan. Terima kasih buat penebusan dosa. Terima kasih aku dilindungi dari semua bahaya dan malapetaka. Angkat tinggi. Dan Yesus sesudah makan mengangkat cawan, mengucap syukur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Taruh cawan dan gelas saudara, dan mulai sekarang buka kedua tangan saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Katakan syukur. Engkau setia, Engkau baik, teramat baik. Kau mengasihi kami yang berdosa. Kau mengangkat kami dan memuliakan. Kau tuntun kami kepada tujuan ilahi-Mu. Oh, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Mari cepat Tuhan, sembah di dalam roh. Haleluya. Oh, kirana masyiki aranamu, kiniarara yarara, hari arabatakar. Kami bersyukur, kami memuji, kami percaya kuasa-Mu nyata. Kiranya Bapa persekutukan kami terus sebagai keluarga Tuhan. Persekutukan kami terus sampai Engkau datang kembali. Dan kami tahu umat-Mu semua diberkati oleh Tuhan. Mari katakan sama-sama. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Oh, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus hidup. Juru selamat, penebus dan raja yang akan datang. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita pulang, saudara bisa memberikan persembahan syukur dan tetap ikuti semua jam-jam ibadah, pertemuan-pertemuan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Setiap pria wanita, setiap anak-anak-Mu di dunia kerja, semua diberkati dan diurapi di marketplace. Supaya semua mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sedang bergumul, Tuhan buka jalan. Supaya kami tahu mereka semua mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya. Hari ini, apa yang ditabur, mereka akan tuai dengan sukacita. Berkati persembahan khusus, berkati persepuluhan di rumah-Mu. Berkati pelayanan penginjilan kami, pelayanan untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia yang kami juga topang. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu tidak ada yang kekurangan. Haleluya, angkat kedua tangan kita. Sekarang berkat sempurna dari tahta Bapa di surga yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Pertolongan, kekuatan, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai semua kita, saudara, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukan-Mu. Amin, amin, amin. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Shalom saudara, shalom.